Jumpa lagi kita di dunia spektral. Kali ini kita akan mencoba mengatur spektroradiometer yang kita pakai dalam pengukuran. Hati-hati, dalam pengukuran kita harus mengatur dulu parameter yang ada pada software yang kita gunakan untuk mengatur, untuk mengendalikan spektroradiometer kita. Mari kita mulai. Secara umum, spektroradiometer mempunyai konfigurasi demikian ya, ini kita sudah tahu dari video sebelumnya. Di sini kita lihat ada light source, ada spektrometer, ada optical cable, ada objeknya, ada wide reference, dan juga ada komputer pengendali software ini. Ini semua harus kita miliki. Mungkin satu tipe dengan tipe yang lain ada perbedaan sedikit, tapi secara umum inilah yang harus kita miliki. Lalu perangkat yang digunakan apa? Nah, kami menggunakan perangkat seperti ini yang umum kita pakai, yang umum ada di mana-mana. Pertama adalah sistem operasi, kita pakai Windows 10. Kemudian perangkat lunak, kita gunakan perangkat lunak yang diberikan oleh pabrikan. Dalam hal ini adalah Ocean Optics, namanya adalah SpectraSuite. Kemudian kita gunakan juga peralatan dari Ocean Optics dengan tipenya USB 4000. Jadi ini yang kita pakai sebagai contoh pada video kali ini. Nah, di sini ada konfigurasi peralatan yang sudah pasti benar. Konfigurasinya demikian. Hati-hati karena kita seringkali lupa ya. Seperti yang kami lakukan itu 2 atau 3 bulan tidak memakai alat ini, maka kami cenderung lupa ya. Maka kita membuat catatan-catatan khusus, kemudian juga membuat satu stiker segala macam di peralatan tersebut supaya koneksi-koneksi yang ada tidak lupa. Langkah yang harus kita perhatikan nih. Langkah pertama itu adalah kita memasang konektor, ya, konektor atau penghubung dari kabel optik dengan cara yang benar, antara light source misalkan dengan probe-nya, kemudian antara probe dengan spektrometernya. Memasangnya jangan terlalu kuat, artinya biasa saja, mutarnya juga biasa saja ya. Jangan terlalu dipaksakan, putar biasa saja. Kemudian pastikan bahwa posisi mereka sudah posisi yang benar, artinya kalau misalkan ada optical cable-nya jangan terlalu menekuk, hati-hati. Kadang-kadang kita lupa, jangan terlalu menekuk pada posisi yang baik, gitu ya, tolong diperhatikan. Kemudian light source-nya. Light source-nya kita hidupkan nih, kita on-kan saja, ada di bagian belakang biasanya, kita cetek on-kan, kemudian kita diamkan sekitar 20 menit. Ini disarankan oleh pabrikan, mungkin karena untuk menyesuaikan dari sisi temperatur yang akan dipakai nantinya. Kemudian juga kabel. Nah, kabel-kabel ini berhubung yang kita pakai ini masih generasi kabel ya, belum pakai WiFi. Nah, kabel ini kita gunakan ada kabel serial, ada kabel USB. Nah, kabel serialnya kita pasang dari spektrometer ke light source. Itu ada kabel serial yang harus kita pasang. Kemudian untuk kabel USB-nya dari spektrometer ke laptop. Nah, hal semacam ini harus kita lakukan, harus kita pastikan bahwa koneksinya adalah baik. Artinya colokannya sudah masuk dengan pas gitu ya. Kemudian kita jalankan perangkat lunak pengendali, yaitu di sini adalah SpectraSuite pada laptop kita. Jadi keempat langkah ini harus kita ingat, bisa di screenshot. Kemudian juga harus kita perhatikan tadi perlakuannya, jangan terlalu kencang kalau mau memasang, jangan terlalu lengkung kabel juga tolong diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita masang keasikan tapi kabelnya terlalu menekuk, nah itu juga bahaya. Oke, kita jalankan SpectraSuite. Nah, begitu kita jalankan, jika spektrometer kita dikenali oleh sistem kita, oleh Windows kita, maka dia otomatis akan tampil seperti ini. Dia muncul satu ikon USB 4000 di kolom sebelah kiri dengan beberapa parameter yang ada di sana. Tapi jika tidak muncul apapun di sini, kita bisa lakukan melalui menu yang di atas itu, menu spektrometer, kemudian kita
rescan lagi. Jika tidak dikenali juga, ada kemungkinan drivernya. Ada kemungkinan driver yang kita pakai tidak sesuai atau belum terupdate atau belum terpasang di Windows 10. Walaupun biasanya Windows 10 akan mencari dengan sendiri, tapi kadang-kadang tidak ditemukan, maka kita harus bantu, kita cari di internet. Kemudian ada kemungkinan lain bahwa kabel yang kita pasang masih kurang benar, terutama adalah kabel USB yang menghubungkan antara spektrometer dengan komputer kita. Nah, itu ada kedua kemungkinan. Nah, sekarang begitu kita dikenali dalam komputer, kita pertama adalah kita mengatur parameter. Untuk pengaturan parameter ada dua macam. Secara otomatis atau wizard, gunakan wizard ya. Gunakan wizard yang dipakai yang ditawarkan oleh mereka atau secara manual. Dalam hal ini sekarang saya akan memberikan cara manual bagaimana kita mengaturnya. Kita lihat di baris atas yaitu ada integration time. Integration time kita isi 100 ya, 100 milisecond. Kemudian di sana di sebelah kanannya ada scan to average. Itu kita isikan 10. Kemudian ada box car width. Box car width ini kita isikan 5. Kita isikan angka-angka tersebut di sana. Ini angka-angka dari mana? Ini angka-angka yang disarankan oleh pabrikan. Ya. Tapi bisa saja kita ubah, ya bisa kita ubah. Kemudian kita jangan lupa setelah ini kita set tadi, kemudian kita pilih modus pengukuran itu adalah R. Yang kita lihat di atas itu ada R. R tadi merupakan reflektan. Jadi kita lihat nanti grafiknya adalah grafik reflektan. Gitu ya. Kemudian kita bisa mengatur batas panjang gelombang yang akan terlihat di grafik kita. Jadi supaya nggak pusing-pusing, kita batasi saja. Karena biasanya kalau spektrometer kita mempunyai batas minimum dan batas maksimum, tapi grafik kita berada di luar rentang itu, biasanya noise-nya banyak sekali. Nah, itu kadang membuat kita bingung, bahkan panik. Bisa, wah ini kenapa ini? Gitu. Padahal kita tidak membatasi saja. Nah, ini kita batasi, kemudian diisikan di apa namanya, ada ikonnya itu di sebelah ikon zoom itu ada ikon untuk membatasi ya, membatasi minimum maksimumnya. Kemudian di bagian atas itu ada contrengan untuk lampu atau untuk light source-nya. Contrengannya kita aktifkan. Dengan mengaktifkan ini nanti apa namanya light source kita biasanya akan ada reaksinya. Apakah itu berupa bunyi atau berupa hal yang lain ya. Nanti ada reaksinya di sana. Kita lakukan seperti ini. Kemudian bisa kita mulai. Nah, mulainya gimana? Kita harus mengatur nilai objek hitam dan putih, ya, atau white reference, ya, black reference dan white reference. Nah, untuk black reference itu bisa kita tutup saja apa namanya optical cable-nya kita tutup, probe-nya kita tutup, kemudian dia akan menghasilkan nilai reflektan yang relatif 0. Nah, untuk merekam yang white reference, kita klik yang gambar ikon apa namanya itu lampu yang warna kuning. Sementara probe-nya kita arahkan ke white reference yang kita punya. Kemarin kita sudah belajar masalah itu. Kita tekan di sana, kemudian setelah tekan, ini ada grafik yang muncul. Grafiknya muncul, peak-nya itu biasanya tidak lebih dari 70 reflektans persen ya, 70% tidak lebih dari situ biasanya ya. Kemudian nanti kita klik yang kuning. Nah, begitu klik yang kuning berarti kita sudah membuat referensi maksimum dan referensi minimum dari spektrometer yang kita pakai ini untuk satu kali operasional. Nah, di sini untuk mengukurnya, kemudian kita ambil objek, kita ukur sesuai dengan yang kita inginkan objek tersebut. Kemudian pada saat kita akan meng-save-nya, kita akan menyimpannya, jangan lupa kita klik tanda pause ya. Kita klik tanda pause dulu. Setelah tanda pause berhenti, maksudnya setelah tanda pause kita klik, nanti grafiknya dia akan berhenti, tidak bergerak-gerak. Kemudian kita klik tanda disket. Disket tahu kan, disket yang sebelah relatif di sebelah kanan itu ya, di atas itu ya.
Nah, kita klik tanda disket, kemudian dia akan muncul satu window baru untuk menanyakan file name-nya apa. Nah, kita tuliskan, kita arahkan saja kita browse kemana, kita tuliskan nama file yang akan kita simpan, kemudian file type-nya kita pilih saja di tab delimited. Itu akan nanti disimpan dalam bentuk teks. Kenapa harus teks? Memudahkan kita dalam memproses berikutnya. Anda bisa coba untuk yang tipe-tipe yang lain. Ya. Untuk memilih nama, saya menyarankan namanya harus unik, ya unik. Jadi misalkan untuk tanaman padi yang sehat, ya bisa saja Anda tulis PS01, rekaman berikutnya PS02, PS03. Kemudian kalau kita melihat yang padi yang sakit misalkan, bukan PS lagi, tapi PK, PK01, PK02, PK03, dan sebagainya. Untuk perekaman ini disarankan satu kali objek, maksud saya satu jenis objek, atau kita namakan N-member, satu sampel N-member itu setidaknya ada 150 sampel. Karena apa? Karena kemungkinan banyak juga sampel yang terreject. Sampel yang terreject akhirnya nanti, pada processing terakhir nanti bisa terreject dia, biasanya sekitar 50% bisa terreject. Ya, 50%. Jadi tolong ambil sampel sekitar 150 sampel, kemudian baru kita bisa simpan atau diproses nanti di terakhir pada proses terakhir nanti. Nah, ini adalah contoh hasilnya, ya. Kapan kita bisa mendapatkan contoh hasil nanti ya, setelah kita pada video berikutnya nanti ada yang menerangkan bagaimana mengukurnya, bagaimana mengukur objek, kemudian bagaimana menampilkannya. Saya menggunakan software yang umum, dalam hal ini adalah software Excel untuk mendapatkan grafik. Dan juga untuk bisa mereject satu objek. Apa sih yang di-reject? Contohnya di sini misalkan nih, yang paling bawah itu ada grafik berwarna abu-abu. Nah, itu adalah tidak masuk dalam pola vegetasi. Sedangkan saya di sini sedang merekam spektral dari vegetasi. Maka yang objek yang abu-abu tadi bisa saya hapus semacam itu. Jadi sebetulnya pengaturan tadi sangat penting untuk proses awalnya. Kemudian setelah pengaturan pengaturan peralatan, kemudian pengaturan software. Nah, pengaturan software adalah bagaimana kita menderive ya, mengarahkan si software tadi untuk membatasi perhitungan dan sebagainya. Kemudian setelah itu disimpan dalam format teks saja biar mudah bisa dibaca di mana-mana. Kemudian setelah di format teks tadi jadi, kemudian nanti kita bisa olah berikutnya, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian juga share agar ilmu yang didapat bisa kita sebarkan seluas-luasnya ke teman-teman kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.